inisiatif ya. Duduk siap-siap guru. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini ada yang nggak berangkat nggak? Harus yang dulu ya. Naya Ramita, Aisyah Turana, Alfi Hasanah, Almira Sabila, Alia Diagoto, Dia, Anissa, Arika, Ashifa, Aulia, Di Anggita, Ramdan, Faiz, Iki. Oke, jangan semua ya di sini. Sebelum mulai belajar pada ini, untuk memupuk rasa cinta kita menyanyikan dulu lagu nasionalisme. Nah, siapa yang mau jadi pembicara? Maju. Kamu bisa berdiri ya. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu nasional. Kita beberapa makan dimulai dari jam 3. Ini masih pada semangat enggak? Tambah semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Mau tanya, tadi pagi ada tidak yang berangkat sekolah terlambat? Ya, rajin-rajin ya, berarti kelas Iya. Kira-kira kalau teman kalian ada yang berangkat sekolahnya itu terlambat, itu melanggar aturan sekolah tidak? Iya. Misal kalau kehidupan kita itu tidak ada aturan, apa yang akan terjadi? Terjadi perselisihan, terjadi perpecahan, terjadi kekacauan. Dari situ kita akan mempelajari tentang aturan atau norma yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ibu akan menayangkan sebuah video yang melanggar norma. Kalian simak dan perhatikan ya. Apa ya? Katanya, ilmu itu mana? Ya, harus tahu Pak. Orang juga masuk anak ke sekolah kecil itu. Masalahnya kan ini persoalan tambahan. Ya, kalau ibu sudah baca kelas 8, apa itu mah? Bapak ini paham aja. Dan bapak saya bilang, anak dan muda pakai helm, kasihan tua. Pak, nggak bisa damai aja ya Pak. Yaudah, ya sama-sama aman, 100.000 aja. Waduh, anaknya 50.000 Pak, 60 aja ya Pak. Ya Pak, 50 aja. Kasihan anak saya sudah kalah. Sudah 50 ya. Aman kan Pak, saya jalan dulu ya. Oh iya, silakan Pak. Hati-hati Pak. Dari video yang kalian tonton, tadi tentang apa? Yang dilanggar apa? Yang memakai helm. Selain itu, yang melanggar masyarakatnya aja apa petugasnya juga? Tugasnya ngapain? Ya, tugasnya menerima uang sekolah. Itu boleh apa dari kan itu video perilaku yang melanggar norma. Sekarang kita simpulkan bersama ya. Norma itu apa sih? Apa ada yang tahu? Norma itu pedoman atau aturan yang mengatur perilaku hidup manusia. Terus yang tahu nggak bentuk-bentuk norma itu apa aja? Ya, kesusilaan, Ibu akan menjelaskan lewat PPT ya, norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
tadi ada norma apa aja? Terus norma itu apa? Ya, norma itu jadi aturan yang mengatur perilaku masyarakat agar kehidupan berjalan tertib dan harmonis. Nah, kalau kehidupan kita tidak ada norma atau aturan, berarti kehidupan kita ya akan kacau, akan tidak teratur, nggak tertib gitu. Terus itu dibuat berdasarkan nilai-nilai, kebiasaan dan aturan hukum dalam suatu masyarakat. Jadi misal kayak norma di sini sama di tempat lain itu bisa berbeda sesuai kebiasaan masyarakat di tempat tinggal. Terus bentuk-bentuk norma kan tadi ada 4, norma kesopanan, norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum. Sekarang yang pertama ada norma kesopanan. Norma kesopanan itu apa? Norma kesopanan itu keseluruhan aturan tingkah laku dalam masyarakat, aturan yang timbul dalam pergaulan masyarakat. Norma kesopanan disebut juga aturan yang beradab. Kesopanan ditujukan dengan cara bertutur kata dan bertingkah laku agar dapat dikatakan sopan. Tutur kata harus baik. Tutur katanya itu dijaga ya, nggak boleh berkata kasar. Terus norma agama itu apa? Norma agama itu aturan tingkah laku yang bersumber dari ajaran agama. Jadi misal kalau agama Islam sama agama Kristen itu normanya sama enggak? Beda. Jadi disesuaikan sama agama masing-masing ya. Norma kesusilaan kesusilaan adalah aturan tingkah laku manusia berdasarkan hati nurani. Susila artinya baik budi, bahasanya beradab atau sopan. Susila hampir sama dengan sopan tetapi sedikit berbeda. Nah, ada yang tahu nggak perbedaannya di mana norma kesopanan sama kesusilaan? Kesopanan tergantung pada budaya yang ditaruh di masyarakat. Susila berhubungan dengan hati nurani. Ya, nah jadi kalau misal kesopanan itu kan kayak tergantung tadi ya, kayak ada risiko. Misal kayak lewat orang yang lebih tua harus permisi. Nah, kalau misal kesusilaan itu berasal dari hati nurani kita. Contohnya kayak kita nggak menyontek, itu kan dari hati nurani kita ya. Itu kesadaran sendiri. Terus norma hukum itu apa? Norma hukum adalah aturan yang bersumber dari hukum. Artinya itu kayak kalau misalnya di suatu negara itu pasti ada hukum. Nah itu normanya itu bersumber dari situ. Jadi tertulis norma hukum didasarkan sebenarnya pada undang-undang dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Dan contoh-contoh norma kesopanan apa aja itu? Norma agama contohnya apa aja itu? Nah kalau norma hukum, ibu percaya kalian kayaknya belum ada yang melanggar norma hukum ya? Apa sudah? Belum. Ya, ini ada yang tahu nggak namanya apa? Namanya norma. Ya, isinya norma, tapi ini namanya diorama. Nah, sekarang kita akan bermain diorama. Nanti kalian maju satu persatu, terus pilih ini ya. Ini tuh isinya contoh sikap norma. Nanti kalian masuknya tuh lanjutin ke sini. Ini masuknya norma apa? Ya, mulai dari mana? Dari ya, Aisyah nih masuk. Kak itu apa maksudnya Kak? Ya bener nggak? Berbicara dengan sopan. Bicara dengan sopan, dengan sopan. Ya, benar.
Sudah paham kan apa itu norma? Sudah. Karena sudah paham, ibu akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang anak. Ibu akan menjelaskan petunjuk kerjanya ibu ya. Udah dapat alat dan bahan semua? Alat kerjanya juga udah. Nah, yang disiapin gambarnya kuning, lem, tanggal, udah ya, udah semua. Terus buku tulis. Udah, itu kan ibu kasih gambar 4 ya. Gambar ini kalian amati dulu gambarnya. Terus nanti kalian gunting. Itu masuknya ke dalam norma yang mana? Kalau udah, nanti gambarnya ditempel ke yang ada tulisan lemnya di sini. Terus, kalau udah, kalian tulis pengertian norma itu apa. Terus norma kesopanan itu apa, norma agama itu apa, norma kesejaraan itu apa, terus norma umum juga apa. Kalau udah, contohnya juga ditulis. Nah, kalau udah nanti ininya itu dibagi pakai cutter. Di garis sini. Jadi nanti ininya itu ditempel ke buku ini. Kan jadi 2. Terus nanti ditempel ke sini. Ditempel ke buku. Udah paham kan? Bisa dimulai ya. Terus nanti ngerjainnya itu secara berkelompok. Jadi ngerjainnya diskusi tapi bikinnya sendiri-sendiri. Oke? Oke. Nah, udah selesai kerjain nama PD-nya. Sekarang kita presentasikan ya. Tiap kelompok nanti ibu spin siapa yang maju. Kelompok 1 siapa kelompok 1? Ayo kelompok 1 maju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota saya Esa, saya Caca, saya Ramdan, saya Faiz. Kami akan presentasikan hasil kelompok kami tentang norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok atau warga komunitas. Norma kesopanan adalah aturan tentang kebersamaan atau ketertiban waktu dalam menjalankan kegiatan dari kebiasaan lain bagi contohnya boleh berbicara pasal perkataan, tidak boleh mengalirkan bicara tepat dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Norma agama adalah aturan yang menjadi pedoman bagi para pemeluk agama tersebut. Contohnya, 1. Berdoa sebelum beraktivitas. 2. Menghargai umat agama lain. 3. Menjauhi semua larangan dari Tuhan. Norma kesusilaan adalah aturan tentang baik dan buruk berdasarkan kejujuran nilai keorang dan menurut seorang yang berbuat baik. Contoh yang berkaitan dengan tidak membantu orang lain. Norma hukum merupakan suatu ketentuan atau aturan yang apabila bisa seseorang sudah memaksa dan tidak. Contoh 1. Melakukan tindak pidana. 2. Tidak membayar pajak. 3. menaati aturan lalu lintas. Sudah dari kelompok kalian apakah yang bertanya? Tidak. Jadi yang pertama ini. Kalau kita saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Asik. Oke, boleh duduk. Sekarang ganti kelompok 2. Kita kan udah mempresentasikan semua ya. Nah, sekarang kita coba evaluasi bersama-sama. Tadi pengertian norma itu apa? Norma
untuk kita bersama. Tepuk salut. Jempol. Salut gitu loh. Sekarang kita simpulkan bersama ya apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ada norma itu apa? Aturan atau pedoman hidup yang mengatur perilaku manusia dalam suatu kelompok. Terus bentuk-bentuk nama apa aja? Ada nama agama, nama kesopanan, nama kesusilaan, dan nama kesopanan. Terus kalau contoh nama agama apa? Satu aja disebut juga. Tidak boleh berbicara. Ya, kita sebelum belajar. Terus nama kesopanan apa? Tidak boleh bicara tidak Ya, tidak boleh berbicara kasar kepada teman. Contoh nama kesusilaan, tidak juga boleh jujur, ya, tidak menyontek, tidak jujur. Terus yang dulu nama apa ya? Ya, contoh nama apa? Ya, membayar pajak, menaati aturan lalu lintas. Karena kalian sudah belajar dengan baik dan bisa mengukur kemampuan kalian, Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk kalian kerjakan secara mandiri ya. Kalau dikasih nama dibocok atas, terus dipilih jawaban yang menurut kalian paling benar. Waktunya 10 menit, nanti kalau udah selesai dikumpulkan di meja itu. Udah selesai? Bisa dikumpulkan di depan ya. Kita udah belajar tentang nama, udah mengerjakan soal evaluasi. Sekarang ingin kita merenungkan bersama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kalian hari ini udah paham apa itu nama? Sudah bisa menyebutkan bentuk-bentuk nama? Sudah bisa ngasih contoh apa itu nama? Kalau dari pelajaran hari ini, apa yang menurut kalian paling berkesan?